Cuy, Berangkat. Selamat datang di podcast Halusi. oke, balik lagi bersama kita di Hallucination. Iya, boleh. Hallucination kita. Boleh kan? Kita anak halu yang lagi berkumpul. Kembali lagi seperti kemarin, kawan kita dia menghilang. Hah? Menghilang tetap. Belum kembali, masih dimakan bumi. Jadi kita digantikan oleh si Rian digantikan oleh Refki. Asik, Bang Ganteng. Iya. Cihuy. Judulnya adalah kue kelepon disebut tidak Islami. MUI bilang itu makanan halal. Kue klepon tahu? Tahu yang dimakan Halo. Ya. Halo? Ini kue anjir. Jadi gue merasa bahwa ini berita sih sampah banget. Kenapa? Karena kelepon nggak ada unsur nggak Islaminya ya, nggak ada urusan nama agamanya itu. Kue, soalnya kue, Iya. cuy. Kue. nggak pakai babi kan? Nggak apa? Ya makanya kok bisa. Kue klepon babi mungkin. Ya, Nggak haram maksudnya, bener kan? makanya gue melihat di sini kan apa sih isinya kelapa, gula apa? Gula aren. Gula aren, Terus adonan kue tepung. tepung ya kan. Maksud gue unsur non Islamnya tuh seperti apa? Makanya kenapa gue pakai peci, gue merasa ini makanan Agak anjing beritanya. Beritanya bangke. Berita bangsat hari ini. Bener-bener berita bangsat. Kenapa kue lu sangkut pautin sama agama? ya. Itu di mana tuh? Di mana, woi? Tuh kesel bacanya. Ini pedagang di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan mengaku geram dengan penyebutan tersebut. Lah benar. Nah iyalah, Iya. sewot kan pasti kan. Coba kita lagi jualan makanan kita dibilang nggak Islami. Iya. Ini baru air. Ya. Ini baru air kan gue. Jadi emang ini makanan pun ya maksud gua biasa aja sih dimasak apa enggak pula gitu ya. Emang kalau emang dia nggak Islam. Kalau yang mau pindah ke Islam diapain namanya? Rukia. Bukan. Dia apain sih anjing? Hah? Menyebut dua kalimat syahadat. Iya. Enggak begitu juga. Itu Lupa gua itulah pokoknya. Itu di Islam kan? Ya, di Islam. Dia apain? Ini ternyata pemiliknya si toko kelepon Raja Rasa, Daerah mana sih tuh? daerah Pasuruan tadi. Wah, Pasuruan. Dia Gila, sebel banget pemilik lah. toko kelepon Raja Rasa ini bilang kok bisa-bisanya ya hanya orang yang kurang waras yang bikin iklan seperti itu. Berarti yang buat tuh kurang warasnya. Iya. Bisa jadi. Gua rasa juga dia belum pernah kali makan kue klepon ya. Mungkin, Tapi lu udah pernah belum? Udah pernah. Udah pernah nyoba? Karena banyak di berita gue baca apa karena kurang Islam karena isinya cerot di dalamnya. Cia. Oh, bisa. Boleh. Pas digigit, cerut. Kok ada sangkut pautnya sama Islami loh, kue loh anjing. Dan si toko itu bilang kalau saya tuh setiap bikin kue ini tuh selalu ngucap Bismillah gitu. Ya kan? Pengaruhnya ya. Pengaruhnya apa? Nggak haram ya? Tapi dia juga bilang di sini kan, kalau saya juga selalu salawat juga nggak berhenti. Iya. Pas lagi bikin kuenya. Iya makanya gue heran. Sambil doa mungkin. Kan pembuatnya Muslim. Oh, Kebetulan. Kebetulan Cuman- pembuatnya Muslim. Iya sih. Maksud gue sebenarnya ya nggak masalah, maksudnya yang punya itu Nggak. agamanya apa ya. Ah. Cuman gini. Tapi kan kuenya nggak ada hubungannya. Iya, maksud gua kuenya kan nggak ada kalau lu hubungan. memang setiap melakukan kegiatan dengan mengucapkan Bismillah, oke lah. Hmm. Iya.
sebenarnya pun nggak harus dengan salawat, ya ini emang nggak ada masalahnya Nggak ada menurut masalah. gua. Nggak ada masalah, tapi kenapa ini bisa keangkat banget sampai ke kumparan lagi? Iya. Kan kumparan. ya? Kumparan nggak valid loh. Dan si toko ini bilang Nah. dari usaha klepon ini saya sampai bisa naik haji atau kurang islami. Wis, Islami. Korelasinya sangat sih, gimana ya? ya kan? Bikin kue, terus kue lu dijudge nggak islami, Heeh. bukan elunya. Bener. Coba Ya, kita. Mbak. Jadi Ya, Keras banget nih gue berpikir di sini nih anjing. nggak, saya gini, gua punya temen yang dia itu buka nasi campur. Nasi campur lu tahu kan isinya babi. Itu Babi. pun penghasilan. Emang nasi campur sih babi? Nasi campur babi. Iya. Nasi campur apa dulu nih? Campur tai. Makanya Nasi campur apa jablay. dulu? Jadi intinya nggak harus lu menyatakan lu sampai bisa naik haji apa kurang islami. Menurut gua yang penjual babi pun bisa kalau emang mau naik haji dengan hasil itu. Iya. Ya kan, jadi menurut gua statementnya sih kurang ya. Kurang nyambung. Kurang nyambung. Nggak nyambung banget. Bukan Karena kurang. dengan makanan sama islami itu udah, ya memang ada makanan yang dilarang di dalam agama kita. Ya, Islam semua ya. Iya. Ya di agama kita. Cuman menurut gua klepon sih kurang sih. Maksud gue ya biasa aja. Iya. Agama lu banyak haramnya. Ini sampai MUI itu sampai buka suara, dia bilang klepon itu makanan orang zaman dulu. Orang Islam di zaman dahulu di Pasuruan itu makanan halal. Kalau halal ya islami, bahan-bahannya juga halal, sama seperti jemblem. Nah, jemblem apa tuh? Nggak tahu, gemblong gua tahu. Gue tahu. Jembut. Ya, kan? Siap, enjoy man. Jemblem ya gua nggak tahu. Mungkin jadi kan kalau Makanan Jawa tuh kayaknya jemblem. ya, jadi kalau menurut gua, kalau MUI sudah bersuara sudah pasti halal. Iya, hah? Kalau MUI sudah bersuara sudah pasti halal. Aduh. Ya kan? Itu juga kurang menurut saya itu, Pak. Tapi kalau menurut gue ya ini sih pengalihan isu sih menurut gua. Tapi isu apa yang lagi dialihin? Ya. Bisa aja pas nih lagi kita apaan lagi, nih? lagi pada sibuk tentang klepon ini, taunya ada yang hamilin orang gitu, tapi nggak Oh. keangkat beritanya. Oh, bisa Kan? jadi. Atau misalkan artis lagi prostitusi nggak ketahuan, keangkat berita gara-gara ini klepon yang Bahwa bisa jadi Islami, hanya kan? untuk menutupi. iya. Viral ini. Iya. Ya, Viral loh ini. Viral. Padahal berita Viral nggak banget ya. penting nih. Ya, di mending. Twitter, di Facebook kok penuh, rame banget gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba banyak berita pun ada tiba-tiba anak kecil yang jualan klepon kayak gitu. Penting Kecil juga ya. jualan Betul. Klepon, Karena Bang. berita Penting. ini malah klepon jadi makin laku ya. Iya, iya karena mungkin dong. orang penasaran juga kali ya. Iya. Telepon tuh nggak islami gimana sih rasanya, Ci? Ya. Ini pengalihan isu apa marketing nih jadi ini? Oh bisa juga, bisa juga. Iya, bisa Mungkin juga. biar Klepon ke up lagi ya kan. Nah, up lagi Iya, bener dia. juga lu. Bisa, gitu bisa, ya, bisa, gila bisa. ya. Karena emang lu kan jiwa marketing yang episode kemarin kan. Ini untuk yang Harganya nih, segini aja berapa nih? Ini berapa mili sih? itu yang paling kecil 250. 250 apa? Bacot. Madu lu gimana tuh, Ci? Madu gua udah gue balikin. Bukan madu gua jadi. Anjir. Tapi gue belum pernah sih, gue nyobain Klepon tuh belum pernah sih gua. Serius lu belum? Belum sih. Enggak. Gue taunya itu kue ini yang tahu apa namanya? Yang dalamnya kacang hijau tuh apa? kue putu. Onde-onde. Onde-onde. Gue taunya onde-onde gue. Coba gue. Onde-onde. Klepon tuh biasanya banyak di kalau lu ke pesta atau dibagiin nasi bungkus, biasanya dia suka ya ada kuenya klepon. Ada Nggak pernah kue? ya? Belum sih. Ada ya gitu aja sih. Oh emang ada ya? Ada Tahu biasanya ada pisang 3 ya? biji. Nah, Mestinya pisang. Bulet-bulet. itu pas acara apa biasanya? Ada aja kalau di toko-toko makanan kue-kue apa? Kue-kue ringan kayak gitu-gitu. Kue-kue basah lah. Kue basah. Si kuenya disiram. Iya. Kue kering. Oke. Kue jemur kalau kue kering. Nah itu. Oh, Malah tau gue tuh pisang yang rata-rata banyak ya. Oh iya, Isinya. cuman maksudnya ini salah satu Mungkin- kayak kalau ada acara kue itu ya ada aja lah biasanya kondangan atau lagi apa. Tapi kalau dikolaborasiin pisang dan klepon 2 biji
Anjing. Pisang buah. Oh, Pisang. pisang sama klepon ya. Pisang sang pisang ya. Apa namanya? Ada caption yang akhirnya itu melesat, sangat pesat banget itu. Dia bilang, kue klepon tidak islami, yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami. Aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami. Ya maksud gue kurma udah pasti Islam sih. Kurma juga nggak ada agamanya, Pak. Iya benar. Itu buah-buahan, Pak, bukan manusia, Pak. Ya maksud gue dibandinginnya begitu ya. Tapi memang mungkin bukan gak ada agama ya, tapi mungkin khasnya ya. Itu khasnya Khas apa? khas Islam kurma itu kan. Iya khasnya kan pas bulan Ramadan. Iya kan? Ngejaga Oh, dia. ngejaga. Biasa, main aman, si main bangsat, gue udah aman. tahu. Biasanya kan bulan Ramadan, tapi klepon itu kan nggak mungkin khas dengan bulan Ramadan makan klepon. Iya. Iya dong. Benar. Tapi yang akan membuat kita kaget itu statement barusan yang sampai viral di jagat raya itu namanya nih Apa tuh? Abu Ikhwan Aziz. Belum Dia lihat siapa? bilang makanan itu klepon tidak islami. Jadi yang ngejudge klepon itu tidak islami justru orang Islam mungkin ya. Mungkin. Karena dari namanya aja Abu Iwan Aziz. Ya. Nggak mungkin dong dia. Itu penulis beritanya. Iya, nggak mungkin dong Nggak. dia ya. Nih, di sini belum diketahui siapa promosi itu. Namun pada bagian pojok kanan bawah gambar tertulis nama Abu, nama sini. Oh. Jadi kalau misalnya lu lihat gambarnya di pojok kanan bawah tuh ada namanya dia. Kayak gitu. Dia yang posting mungkin apa dia yang kasih Jadi statement? kayaknya itu dia yang edit dan dia yang posting. Oh, Oke. Kayak gitu. nggak ada kerjaan lo bangsat. bajingan kue klepon dijadiin. Tapi emang pengaruh media tuh berarti ngeri cuy. Karena berita sereceh ini, senggak berguna ini bisa viral. Iya benar-benar. Media tuh berarti emang Ya karena bener loh. Tiba-tiba maksud gua masih ada bencana yang lebih gila lagi bisa diviralin. Iya, sebenarnya yang bisa bikin orang peduli. Iya, tiba-tiba ini muncul dan jadi viral. Semua orang tuh pada ngebahas. Makanya tadi menurut gua ini sih pengalian isu dan gua nggak tahu pengalian isu yang mana gitu. Gitu loh. Kayak simpel aja deh. Ini tiba-tiba berita ini naik viral. Tiba-tiba karena gua kan nggak terlalu fokus sama klepon nih. Akhirnya gua ngeliat di berita bahwa COVID-19 nggak akan diumumkan lagi. Nice. Betul itu. Oh, mungkin. Itu betul. Jadi jubirnya ngopi udah sekarang. Iya, sama Iya. si Dokter Reisa. Kopi konspirasi dia. Oh iya, maksudnya kayak pengalaman-pengalaman Iya. kayak gitu. Nah, jadi dia emang bisa jadi gitu, bisa jadi. Bisa jadi. Jubirnya udah nggak mau. Gue mau nanya, tapi sebenarnya yang difokusin keleponnya tidak Islami atau si orang itu ngomong seperti itu? Kalau mungkin kalau lihat gambarnya ya, jadi dia kayak berstatement bahwa ini makanan klepon ini lu jangan makan lagi karena ini nggak Islami. Ini Iya, tapi- ini makanannya. Iya, iya benar. Berarti makanannya ya, karena si Makanannya. pembuat statement ini nggak di blow up, cuy. Iya. Nggak ketutup Yang sampai malah yang sekarang. jualan, kan? Nah, siapa nih yang ini? Siapa Iya. nih yang ini? Ternyata kuenya yang diangkat. Status kuenya nggak Islami. Ya, emang dia bisa ngomong. Emang kuenya Dua nggak kalimat haji? mutiara ya, dua kalimat mutiara bangsat. Anjing, kue dikasih Ya, agama. sebenarnya selain pengalihan isu pun mungkin kan nih di Indonesia kan banyak orang-orang halu yang kayak gini ya yang membuat berita ini. Cuman menurut gue bisa aja. Namanya orang kan marketing ada yang unik juga. Mungkin si ibu-ibu ini kerjasama sama si pedagang kurma ini coba viralin saya skemanya dibuat gitu kan serapi mungkin kan Bisa. aja. Bisa, Ya kan? bisa. Konspirasi antar pedagang itu. Hmm. Bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Soalnya dan yang gue bingung juga di sini kan yang dia sebut hanya klepon bukan tokonya. Tapi kenapa si ibu ini yang marah? Iya. Salah satunya atau ini memang Mungkin dia mewakili jualan juga kan? kali. Iya, mungkin dia ngewakili kali. Gitu. Ngerasa tersinggung lah. Masa dagangannya dibilang nggak Islami? Ya kan? Jelas-jelas lu dagang babi. Tapi Itu biarpun jelas-jelas lu dagang babi. dicap banyak orang yang bilang bahwa ini kue yang Islami. Tapi nggak perlu khawatir yang untuk non Islam pun Aha. bisa menikmati kue ini. Bisa Ini lah. kue sangat nikmat dan cerot di dalam.
Iya. gitu. Iya, enak tuh ya. Iya. Lagian kalau misalnya kue babi itu emang haram. Babi haram. Kue Kue babi. Gak pernah makan kue babi. Kue babi itu emang haram. Tahu sih gue. Kue berbentuk babi. Iya kan? Kue bentuknya babi tapi bahannya nggak bukan babi. Apa itu jadi haram? Nah, iya kan? juga tuh. Di agama kalian. Cuman sih gua tuh selama ini kan emang udah gua pemegang Islam yang cukup kuat ya. Gua Islam ini kan sangat mendalami. Tapi biarpun gua Islam, babi gua tetap makan. Babi tetap makan. Babi tetap Iya, makan. kita Kalau dia- Islam, babi tetap babi tetap makan. Gak ada yang salah dong. Nggak ada yang salah. Iya, babi gak makan mati. Jadi gua pernah baca di mana agama Islam, Bangke banget. tapi babi tetap boleh makan, Iya, ya kan? betul. Kue klepon ini kalau kita mengeksekusi bahwa nggak harus beragama dan nggak beragama, agnostik pun boleh makan ini, kayak gitu. Iya betul. Nggak ada pengaruhnya sih sebenarnya kue sama kepercayaan orang itu. Nggak ada pengaruhnya sih sebenarnya. Karena ya lu makan kue ya lu makan aja men. Iya. Nggak? Karena klepon juga nggak mengandung bahan-bahan berbahaya sih setahu gua ya kan. Kecuali Anda selipin sabu mungkin. Atau ada Biar nagih. gitu Ya. klepon di dalam bom panci. Oh, bisa jadi itu radikal. Gitu. Ini klepon Jadi bener-bener dibilang pesan tidak untuk Islam. penjual klepon gimana, Ref? Silakan. Santai aja. Santai Nah, aja. jualan aja. Sebentar lagi dagangan lu bakal laris. Karena namanya keangkat juga. Bakal rame, bakal banyak yang buka baru toko mungkin tuh. Klepon tidak Islami. Anjing. Telepon yang bikin artis lama-lama nih. Buat Anda ya, Kalau menurut gue sih klepon tidak Islami. Hal pertama yang terbesit pas gue baca tagline-nya tadi ya, ini berita nggak masuk akal karena menurut gue nggak nyambung. anjing apaan tuh? Berisik banget. Apaan tuh anjing? Sorry guys, ini tema kita garden Ini coy. sponsor nih. Sponsor kita coy. Buser cuy. Tadi dulu Kayak buser satu. Kalau menurut gue sih gue baca tagline-nya aja udah nggak masuk akal. Jadi ya buat lu semua yang penggemar kue klepon ya lu tetap makan sih nggak apa-apa sih, lu nggak usah khawatir lu dibilang tuh klepon nggak Islami lah, atau ketika lu Islam terus lu mau makan tuh kue lu takut, nggak perlu sih, lu biasa aja anggap aja berita ini berita tai lah. Iya. Ayolah, kalau menurut gue sih gitu aja tadi pas dengar beritanya bangsat. Kalau dari gua sih aman sih, makan aja ya. Ya makan aja anjing mau gimana? Karena untuk yang Islam pun gak usah khawatir. Ah siap. MUI pun menyatakan ini halal. Iya. Jadi tunggu apa lagi nya? Borong habis itu. Borong habis. Kalau bisa bikin di rumah. Si ibu ini udah merasa kecewa, kalian bantulah si ibu ini berjualan. Iya. Jadi jualan kita. Nah, Iya. Kita ngiklanin Jadi, ibu ini nih. yang Apa buat- tokonya tadi? Raja Rasa ya? Raja Rasa. Raja Rasa. Oke, jangan lupa belanja klepon nih. Raja Singa. Jadi buat non muslim juga pun makan aja gitu. Selo aja. Mungkin nanti kalian akan merasakan hawa-hawa. Sensasinya. Gua harus pindah Islam nih jadi. Ya kan? Aduh anjing. Oke lah, kita Bangsat. tinggalkan berita Telepon. telepon. Oke. Next. Next berita. Oh, ada berita apa lagi di dunia halu ini? Jadi ngomong-ngomong tentang telepon kan kita lagi bahas manis-manis nih. Berarti kan nggak jauh-jauh dari yang manis kan? Apaan nih? Apaan yang manis? Ada orang jual rumah nih. Jual beli tanah nih. Rumah. Jual beli tanah dan rumah. Tanah dan rumah. Oh, iya bener ya. Kalau rumah sepaket. itu nggak ada tanah, ngawang. Rumahnya ngambang anjing. Jual tanah dengan iming-iming memperistri adiknya
banyak yang tanya. Gimana nih bacanya anjing? Gue bingung nih. Jual tanah dengan iming-iming memperistri adiknya. Banyak yang tanya. Banyak yang Gimana, tanya. gimana, baca, Bang? Ini nggak ada komanya. Ada Gimana? nggak ada titiknya itu. Mana nyet? Jual tanah dengan iming-iming memperistri adiknya. Titik 2 banyak yang tanya. Nah, Ya gitu kan aja tanya. lah ya. Titik 2. Kita aja ya. Gitu aja. Nanya apa lo anjing? Intinya. Nanya adiknya, nanya tanahnya. Eh, Banyak yang nanya. Goblok. Di mana itu, ay? di sebidang tanah. Kudu ya. Di mana di sebidang tanah? Daerahnya bacot. Ini di mana? Kudus. Di Kudus ya. Oh, tanah Kudus. Kudus tuh di mana sih? Gondang Manis Kudus. Gondang Manis Kudus. Lokasi Perum Gria Taman Bahagia. Hmm. Oh, berarti Mana sih? yang beli ini, oh pantas nih, skemanya bagus nih. Jadi kalau beli komplek ini udah langsung bahagia, dapat tadinya kan? Iya, Iya, iya. dong. Jadi dia secara nggak langsung ngepromot adiknya juga Iya. supaya ada yang mau. Anjing lo bangsat, lo ngejual Tapi diri lo masalah nggak ini langsung. dulu pun udah ada yang viral juga ya, maksudnya ada cewek, gua nggak tahu ya, ini dia janda apa bukan, dia jual rumah berikut dianya juga gitu. Lah, kok Itu bisa? Gua Ada pernah ya? dulu ada. Gua lupa deh. Nanti gue cari beritanya kalau nggak terlalu lama ya. Pokoknya jadi dia kayak gitu, dia memang menjual rumah berikut dengan si ceweknya ini yang punya rumahnya sendiri, Cakep. gitu kan. Lumayan sih menurut gue, tapi ya ibu. Oh ibu-ibu. Ibu-ibu. Ada Kalau ini- ibu-ibu guys. ini Yang ini cakep nggak? ini nggak tahu ya, lumayan lah ya. Dia janda juga ternyata. Oh dia janda juga. janda juga. Orang Oh Kudus yang adiknya tuh janda juga, yang adiknya itu. Iya. Oh iya. Janda berarti kan pengalaman ya kok janda ya? Iya, cuy. Gua nggak ngerti nih bangsat. Ya dia bilang di sini, ya ceritanya simpel, intinya saya mau jual sebidang tanah, lalu adik saya kebetulan cari jodoh buat pendamping hidup. Adik saya itu statusnya janda, kalau usianya 28, namanya Dewi Rosalia Indah. Langsung cek IG langsung. Cek IG. Ada IG, coba, Jangan sampai coba, lewat. cari, Baju cari, biru cari. itu, baju biru jangan sampai lewat pokoknya. Umurnya 28, masih muda ya. Dolang. 26 terusnya. 26 maksudnya? Jadi ada berita juga yang nulisin umurnya di 26, sebelumnya ditulis 28. Oh, gitu? Iya. Bingung nggak lo? Jadi umurnya Oh. berapa nih? Oh, jadi mungkin dia nggak mau kelihatan tua kali. Mungkin kalau gue sih nggak penting, yang penting kan berlubang ya. Oh iya. Iya Iya. dong. Tanahnya kan? Tanahnya harus Tanah, digali iya. dulu kan. Iya, kalau nggak berlubang kan nggak bisa dibikin ini. Ya, malam pertamanya bingung ya. Tapi strategi marketingnya bagus ini, kalau menurut gua. Iya, benar. Jadi ini mengundang penasaran orang. Kayak gimana sih adeknya? Iya. Adeknya kenapa sih? Iya. Disertain dengan itu. Ada tuh pasti, ada tuh pasti yang Kok mau ya dijadiin bundling gitu ya? Karena memang sebenarnya Hah? itu kakaknya bilang emang adiknya pun lagi nyari jodoh. Lagi nyari juga jodoh. ternyata. Iya, kalau yang beli rumahnya nggak cocok sama adanya Iya maksudnya gimana? mukanya jelek gitu ya, misalnya sampah banget Iya, gitu. punya duit lah, Punya tapi duit. dia mau beli rumahnya, cuman Iya, itu- dapet ceweknya nih. Adanya nggak mau. Kadang gue juga suka Rumahnya gitu. dipotong harganya tuh setengah. Anjir. Kalau perlu adeknya lah potong. Gue masih nggak Oke. kepikiran kayak gitu-gitu. Jadi- Gimana gitu? Captionnya dia tulis sebidang tanah RP 100 Mhm. Kudus. DJ atau DJ? DJ Disc joki. jembut. Sebidang tanah luas 72 meter persegi, lokasi Perum Gria Taman Bahagia, Gondang Manis Kudus, akses jalan 5 meter paving, harga 100 juta net. WA beli nomor sekian. Nah, notebooknya di sini dibilang bagi pembeli apabila berjodoh dapat memperistri adik saya, kebetulan sedang mencari pendamping hidup yang serius. Oh, apabila kebetulan jodoh. sedang mencari. Jadi kalau misalnya gue yang beli nih pembelinya, misalnya kan gue beli, cuy gue beli rumah sama tanah lu nih, ya. Adek lu lagi cari jodoh nih, mau nggak kira-kira sama gue? Mungkin gitu kali ya. Mungkin gitu. Kalau dia nggak mau, ya adeknya nggak jadi, tapi rumahnya jadi. Ya. Mungkin, Bisa. mungkin Berarti memang nggak memaksakan. nggak gitu ya. memaksakan, tergantung
chemistry-nya juga cuy, asik. Win-win solution Ngomong lah ya. apa gue bangsa. Diot. Itu sebenarnya rumahnya. Iya bener rumahnya. Nanti kita akan tampilkan foto berserta rumahnya. Ini rumahnya anjing, bukan lah ya. Ada bang 100 juta rumahnya. Itu post security bangsa. 100 juta. Harga rumah tanahnya 100 juta. 100 juta. Rumah sama tanahnya udah. Nah 100 juta, berarti kan rumahnya minim juga ya. Kalau harga mungkin di Kudus mungkin harganya segitu Nggak, masih maksud tinggi, masih ini kali. Masih rendah ya. Masih rendah. rendah. Jadi emang untuk ukuran rumah KPR mungkin harga masih segitu di sana mungkin. Iya. Cuma gue nggak tahu kan namanya Kudus kan ada di sana Afrika. Itu udah sama tanah. Zimbabwe. Zimbabwe. Enggak, gue curiga ini 100 juta. Iya. Ini ini Ya anjing. itu yang gue bingung. 100 juta tuh murah banget loh. Murah banget Iya. sih, ya kan? Itu murah banget loh. Tapi sebenarnya nih cuy, bagi pembelinya kalau menurut gua nih ya, gua ngambil dari sudut pandang lain aja. Menurut gua gini, ketika lu beli rumah ini dan lu berjodoh sama adik ya lu rugi banget cuy. Kenapa? Karena mau nggak mau itu rumah ntar jadi milik adiknya lagi. Wah, Belum gaya kawinan. Nah, tuh. bener. Ya, udah untung banyak dia Pak, sebenarnya. Licik nih orang jualan nih. Hebat. Ini marketing yang hebat. Iya dong. Iya Bener, kan? rumahnya Mau ada nggak lagi. mau berarti kan ntar aduh ahli warisnya kebagi lagi dong sama iya, adenya. iya, ada pikiran. Balik lagi lah. Kalau rumahnya jadi punya lu lagi ntar. Bahaya sebenarnya nih. Tipu muslihat juga nih anjing. Jangan dibeli dah. Adanya aja lah. Kalau mau adenya aja lah. Adenya lu rayu sampai bisa ngasih dia rumah ke lu. Nah, bener tuh. Bener. Bangsat. Ngomong apa gua? Berarti yang benar adalah caranya Anda datang ke daerah situ dan temuin adenya. Adenya lu bikin nyaman, baru lu sikat rumahnya nyet. Nah, Iya kan? iya. Lo banget tuh ya. Gitu. Jadi rumahnya lu sikat. Nah. Bangsat. Anjing. Ada Oh, aja orangnya. Jadi si Aris nih kakaknya kayaknya ya, Aris tuh cowok. cowok. Nggak tahu sih cowok cewek nih. Namanya Arisan. Dia menceritakan bahwa adiknya tuh saat ini sudah bercerai dengan suaminya. Oh. Sekarang adiknya memiliki 2 anak, dua anak nih. Dan adiknya saat ini memiliki salon di Kudus. Wah, Relasinya ini- apa bangsat sama salonnya? Anjing. Sebenernya gue berpikirnya gitu sih cuy. Ketika gue beli rumahnya dan gue jodoh sama adeknya, otomatis gue nggak enak dong, ya kan? Ini janda anaknya 2, ya kan? Masa gue punya rumah, dia anaknya ada 2, masa gue nggak tampung di situ ya kan? Nggak enak, ya dong. Pasti ada rasa nggak enaknya di situ nanti. Nah, jadi Iya. milik dia lagi. Sih, tapi bentar dulu. Ada lanjutannya. Anaknya 2, dia punya salon. Salonnya namanya Alia. Alia. Ini nih, sudah Sampai- pisah suami yang pertama sekitar 4 tahun yang lalu. Oke. Kalau suami yang kedua ini pisah baru setengah tahun yang lalu, pisah cerai. Terangnya si Aris. Janda 2 kali. Berarti bener nyet. Iya kan? Maksudnya skema yang lu sebut tadi mungkin gitu. Setelah suaminya beli, langsung diceraikan nyet. Rumahnya jadi punya dia lagi, balik lagi. Lah, Goblok. anjing semut bangsat. ada indikasi kesananya cuy. Ya ini bener nih. Ada indikasi. Jadi ibaratnya yang beli sama yang ngawinin dia tumbal. Iya. Iya, diracun jangan. Soalnya Anjing diracun. Udah beli, acun, Sarkas. gua lagi, acun. Diracun anjing. karena suami ini sampai yang kedua pisah, berarti mungkin dia kalau yang pertama 100, yang kedua ini 100, nanti yang akan datang 300 juta dia punya sama rumahnya. 300 juta dia bikin rumah lagi, dia buka lagi sayembara ya enggak. Gitu lagi caranya. Gitu aja terus sampai jadi komplek dia. Anjir. Ya tapi ini kan keresahan kita ya, mungkin bisa terjadi, mungkin kita nggak ada yang tahu ya. Atau mungkin memang dia tulus lagi nyari jodoh, ya kan? Nggak ada yang tahu juga sih. Tapi itu cukup misteri, dia udah 2 kali. Udah 2 kali Iya, bercerai ya Ada kan? sesuatu. Iya kan? Iya kan? Tapi Mungkin bener dia Pada saat kita lagi belum bahas yang terakhir ini, Hah? dia bilang kalau
ini kan. Iya. So netizen namanya orang iri gitu cuy. Pasti ngeliatnya sisi jeleknya duluan. Bisa gitu. Ya kan? 2 kali loh dia. Curiga gue langsung anjing lo. Marketing lu kacau juga sih menurut gue. Ada aja. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap bantu pasarkan. Semoga rumahnya terjual berikut tanahnya, dan semoga si siapa Dewi siapa nih Sri Dewi, Sri Dewi. Siapa namanya? ya Dewi lah, siapa lah itu. Dewi Kuan In nih, Dewi Kuan In. Semoga cepat mendapatkan jodoh, Jodoh yang baik dan yang membeli. nggak gagal kembali seperti yang kemarin. Iya. Bijak banget bangsa. Masalia Indah namanya. Anjing kayak nama bus ya. Tapi nanti kita tampilkan lah ya muka dan rumahnya ini. Nggak tahu rumah atau posnya ini. Itu Taman Bahagia cuy tulisannya. Geria Taman Itu cukup. Bahagia. Terlalu murah di Jakarta, nggak mungkin dapet sih. Itu di Kudus, Ya, mungkin. Afrika Iya, Selatan. makanya mungkin di Kudus ini berapa meter persegi sih kalau boleh ini ada nggak? Nah, 72 meter. Lo ada kembalian nggak? Nih gue bayarin. Anjir. 72 Berat. meter persegi. 72 tuh semana? Luas tuh 72. Luas sih. Luas. 100 meter persegi itu udah luas. 72 luas. Lebih luas dari 100 meter. Ya semoga Cepat kejual rumahnya. Cepet kejual dengan cara marketing lu yang kayak gitu kan, ngundang banyak tanya dari orang-orang. Ya mudah-mudahan ada lu ketemu Mudah-mudahan peminatnya. nonton ini. Iya. Tuh asik video call lagi. Bentar guys. Kacau ini. Ya, tadi dulu lagi syuting, lagi ngetek. Kacau ini cuy. Sorry guys, mah biasa. Perdana Menteri Rusia. Lagi ya. Ya udah nuklir diluncurin. Pasti deh. Anjir. Nutrisari. Enak cobain. Nutrisari. BTS keras nih ntar nih. Pesan dari gua, semoga rumahnya cepet terjual, dan mbak-mbak yang cari jodoh semoga cepet ketemu jodohnya. Dah. Jadi lo, Ref, Cepat kejual juga sih. apa mbaknya apa? Mbaknya juga. Yang mbaknya Mbaknya dijual. Menjual self branding gitu, biar banyak, Menjual biar jodoh diri, datang. dia bilang menjual diri, wahai bangsat. Menjual diri ya. Diem bangsat ternyata. Menjual diri. Terus apa ya? Ya udah, buru-buru deh, tapi jangan sampai pisah lagi lah. Tuh rumah udah ngasilin 200 juta kayaknya gara-gara. Sih kalau ditambah lagi ya terserah deh. Mungkin yang 200 juta udah habis buat biaya hidup cuy. Nah itu. Makanya buka sayembara lagi dia. Pintar juga sih, tapi aduh gue gak kebayang. Gue baru nggak anjing, gue otaknya nggak kriminal juga. Jadi gue nggak bisa nyampe ke sana. Cuman kalau dari gue ya terserah lu mau jual lah kayak lu mau apa terserah lu. Intinya kita akan ganti berita. Itu berita dari mana sih? Itu siapa sih ini aneh yang terbitin beritanya? Dari Detik News. Detik News. Anda sangat Yang nulis Dian Utoro Aji. Sampaikan pesannya buat dia ya. Buat Dian Utoro Aji, lain kali Anda nulis berita yang berfaedah. Lu nemu dari mana sih ini berita? Anjing. Selamat datang di podcast Halusi. Nation.